فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kembali kita berhenti ikhwanifillah pada Ishtiratul Bukhari wa Muslim. Nah, namanya jelas ayyuhuma asah. Nam Kitabul Bukhari atau Muslim Ahmad Bukhari. Dan ini jelas alhamdulillah, tidak ada keraguan padanya. Walaupun ada sebagian yang lebih memilih kitab Muslim, sebagaimana nanti akan disebutkan. Tapi jumhurul ulama menegaskan tarjih Sahih Bukhari daripada Muslim. Taib. Yang menjadikan murajjih, satu murajjih khanifillah untuk menguatkan memilih Sahih Bukhari karena persyaratan Imam Bukhari lebih ketat. Persyaratan Imam Bukhari lebih ketat. Dikatakan di sini li'annahu ishtarata fi ikhrajil hadits fi kitabi hadza an yakuna ar-rawi qad asara syaikhahu wa thabata 'indahu sama'uhu minhu. Karena syaratnya ada dua, yaitu an yakuna ar-rawi qad asara syaikhahu, rawi itu sezaman dengan syekhnya, dan apa? Sabata indahu sama'uhu minhu, dan sabit di sisi Imam Bukhari bahwasanya perawi itu mendengar dari syekhnya. Cuman syarat ini ya khanifillah seakan-akan adalah syarat keseluruhan hadis dalam Sahih Bukhari. Tayyib. Padahal yang diinginkan adalah syarat untuk hadis mu'an'an saja. Perhatikan ta'liq, innama arada syartahu bil isnadil mu'an'an la fi mutlaqi ahadithi kitabi kama huwa tuhimu ibarat Ibn Katsir. Kama tuhimu ibarat Ibn Katsir. Hanyalah yang diinginkan pada syaratannya ini alhamdulillah, yaitu pada sanad yang mu'an'an, yaitu ada annya. Kalau riwayatnya dengan an, tapi kalau riwayatnya dengan haddatsana atau sami itu, maka ini jelas tegas sama antara Sahih Bukhari dan Muslim. Cuman dalam hadis yang mu'an'an syarat Bukhari lebih ketat. Tayyib. Jadi yang diinginkan adalah pada sanad yang mu'an'an, bukan pada mutlak hadis-hadis yang ada dalam kitab Bukhari sebagaimana ibarat Ibn Katsir dipahami demikian. Seakan-akan ini syarat keseluruhan. Fa inna min ahadithihi ma asaniduha musarrahun bit tahdits baina ruwatiha fala dakhala laha fil mu'an'an. Sebab di antara hadis-hadis keduanya yaitu Bukhari dan Muslim ada hadis yang sanad-sanadnya musarrah bit tahdits, yaitu tegas dengan tahdits, yaitu haddatsana sami'tu, sehingga tidak ada kemungkinan masuk pada hadis mu'an'an. Baik. Adapun Imam Muslim alhamdulillah walam yashtarid Muslimun atsani. Pada hadis mu'an'an Muslim tidak mempersyaratkan yang kedua, yaitu thubutus sama' indah. Bal iktafa bi mujarradil mu'asarah, bahkan Imam Muslim hanya mencukupkan sekedar mu'asarah, yaitu sezaman. Bahwasanya perawi tersebut dengan syekhnya sezaman dan ada kemungkinan luqi, ada kemungkinan untuk bertemu. Tapi kalau sezaman tidak ada kemungkinan untuk bertemu, maka ini tidak masuk. Qala fi hadza nadharun qalil wa tafsiruhu ma dzakarahu ghairu wahidin minhum Ibnu Hajar fi Nukat. Wa naqalahu as-Sakhawi anhu fi Fathul Mughith. Wa huwa anna Musliman kana madhhabuhu bal naqala al-ijma'u fi awwal sahih fi awwal sahihihi fi syarh an-Nawawi anna al-isnad al-mu'an'an
lahu hukmul ittisal idza ta'athara al-mu'an'in wal mu'an'an. Na'am, wal mu'an'an anhu. Baik, al-mu'an'in wal mu'an'an anhu. Mu'an'in yaitu yang meriwayatkan dengan apa? Dengan an. Kalau wal mu'an'an anhu yaitu yang diriwayatkan darinya dengan an. Baik. Idza ta'asara al-mu'an'in wal mu'an'an anhu wa amkana ijtima'uhuma kadza fi fathil mughith. Wa hiya al-ibaratus sahihah. Dan ini ibarat yang sahih. Makanya diberi penegasan dengan kurung tadi. Itu yang luput Ibnu Katsir dari menyebutkannya. Jadi yang menjadi syarat Imam Muslim, bahkan ini syarat ijma' suatu hadits mu'an'an bisa diterima apabila perawinya terbebas dari tadlis tentunya. Yaitu apa? Dihukumi ittisal yang pertama idza ta'asara al-mu'an'in wal mu'an'an anhu, yaitu perawi dan syekhnya itu satu zaman. Kemudian yang kedua wa amkana ijtima'uhuma, dan memungkinkan untuk apa? Mereka bersama, yaitu mereka bertemu, bergabung dalam majelis. Jadi memungkinkan mereka bertemu. Baik. Wa asyara al-muhaqqiqu ila annahu fi nuskhatin wa in lam yathbut ijtima'uhuma wa huwa kadzalika fi matbu'atin nukat. Baik. Mungkin untuk ijtima' walaupun tidak sabit, dalam artian tidak ada riwayat yang menetapkan keduanya bertemu. Tapi ada kemungkinan bertemu, misalnya satu kota. Walaupun tidak ada berita antara perawi dan syekhnya ini mereka bertemu, tapi mereka satu kota dan sezaman. Tentunya kemungkinan bertemu sangat besar namanya itu. Ini. Jadi wa ilam yathbut ijtima'uhum, walaupun tidak sabit mereka pernah bertemu dalam suatu riwayat dari hufaz atau yang lain dalam biografi mereka. Cuman ada kemungkinan bertemu, maka sudah masuk. Wal Bukhari la yahmiluhu 'ala al-ittisal hatta yathbuta ijtima'uhuma walau marratan wahidah. Dan Imam Bukhari tidak membawa hadis yang seperti ini, hukumnya muttasil, hukumnya bersambung sampai sabit. Keduanya bertemu, tapi walaupun hanya sekali. Tapi waqad adhara al-Bukhari hadzal madhhab fi tarikh wa jara 'alaihi fi sahih. Dan madhab beliau ini beliau nampakkan dalam kitab beliau tarikh, dan beliau berjalan di atas madhab ini dalam kitab beliau sahih, dalam kitab sahih beliau ini, Sahih Bukhari. Wa huwa mimma yurajjihu kitabahu bih, dan ini termasuk di antara hal yang menjadikan kitab beliau itu dirajihkan. Berarti murajjih. Kenapa Imam kitab Sahih Bukhari dikuatkan atau dipilih lebih kuat daripada Sahih Muslim? Karena ini. Lianna wa in sallamna ma dzakarahu Muslim min al-hukmi bil ittisal fala yakhfa anna syart al-Bukhari awdah fil ittisal. Baik. Wa sayati mazidu bayanin fi mawdhihi ba'dal mu'dhan insyaallah taala. Dikarenakan kita, walaupun kita menerima apa yang disebut oleh Imam Muslim ikhwanifillah dalam penghukuman ittisal, dan ini yang kemudian kita berjalan di atasnya ikhwanifillah. Karena itu disepakati oleh para a'imah. Suatu hadis mu'an'an dihukum ittisal apabila perawinya terbebas dari tadlis, dengan syarat mu'asarah dan imkanul luqi. Ini istilah ringkasnya. Atau imkanu istima'ihima, sama. Yaitu satu zaman dan ada kemungkinan bertemu walaupun tidak ada berita mereka pernah bertemu. Ini cukup untuk diterima ikhwanifillah, dan dihukumi haditsnya muttasil. Dan ini ijma' para hufaz sebagaimana dinukilkan oleh Imam Muslim. Cuman Bukhari ikhwanifillah, beliau memilih lebih dari itu. Yaitu enggak hanya mencukupkan imkanul luqi, tapi harus sabit. Harus tetap di sisi Imam Bukhari bahwasanya perawi itu memang pernah mendengar dari syekhnya.
bertemu dengan syekhnya atau istimak dengan syekhnya walaupun sekali. Paham? Ini bedanya syarat Bukhari dan Muslim. Taib. Dan pendapat jumhur ini pendapat yang kuat, yang padanya kebanyakan para imam zaman ini berjalan di atas, yaitu tarjih Sahih Bukhari atas Sahih Muslim. Berarti di sana ada yang mentarjih Sahih Muslim, dan di sana ada mazhab yang ketiga, yaitu sawa. Kedua-duanya sama kali ini. Sebagaimana disebutkan Zarkashi dalam catatan kaki nomor 6 di sini. Qala Zarkashi, wafat al-musannaf yakni Ibnu Salah hikayata qaul tsalits. Penghikayatan pendapat yang ketiga, annahuma sama. Annahuma sawa, keduanya sama. Baik. Sekarang siapa yang menyelisihi para jumhur? Khilafan li Abi Ali An-Naisaburi Syekh al-Hakim wa ta'ifatin min ulama'il Maghrib. Berbeda dengan apa yang dipilih oleh Abu Ali An-Naisaburi, nah, yaitu Syekh Imam Hakim dan sederetan dari ulama Maghrib. Adapun Abu Ali An-Naisaburi, Iqra'atullah. Tarjamahnya. Tarjamatul Zahabi fi Siyari A'lam. Tarjamahu Zahabi fi Siyari A'lam Nubala. Al-Hafidh Al-Imam Al-Allamah At-Tabat Abu Ali Al-Husain bin Ali bin Yazid bin Dawud An-Naisaburi Ahadul Muqadi. Ulida fi sanah 77 wa 200. Qala al-Hakim mata Abu Ali fi Jumadal Ula sanah 49 wa 300. Qultu yani al-Zahabi Asya sanatain wa 70 sanah walam yakhlif walam yakhlif bi Khurasan mithluhu. Nah, itu tidak ada yang meninggalkan di Khurasan yang semisal dengan dia, yang bisa menggantikan dia. Nah, dari sisi apa? Keilmuan. Nah, Abu Ali Al-Husain Ibn Ali Yazid bin Dawud An-Naisaburi. Istamir. Wa quluhu al-Mishar ilai huwa ma asnadahu Ibnu Mandah fi syurutil a'immah. Faqala sami'tu Aba Ali Al-Hasan bin Ali An-Naisaburi yaqul ma tahta adim sama asahhu min sahih Muslim. Qala Ibnu Hajar bin Nukat wa amma ma qalahu Abu Ali An-Naisaburi falam najid anhu tasrihan qattu bi anna kitab Muslim asahhu min sahih Bukhari. Wa inna maqala ma hakahu al-muallif yakni Ibnu Salah min annahu nafal asahiyata al-kitab Muslim wala yalzamu min dzalika ayakuna kitab Muslim asahhu min kitab Bukhari li'anna qawla al-qa'il
fulanun a'lamu ahlil baladi bifanni kadza. Nah, sekarang alhamdulillah, biasa para a'immah. Sebenarnya perkaranya tidak terlalu penting, cuman kita baca min babil faidah. Khilaf mana yang lebih sahih antara Bukhari dan Muslim pada kitab sahihnya. Yang menyelisihi ya khanifillah jumhur diantaranya Abu Ali An-Naisaburi. Karena didapati beliau mengatakan mata ta'adimis sama as-sah min sahih Muslim. Tidak ada di kolong langit ini kitab yang lebih sahih daripada sahih Muslim, yaitu maksudnya kitab karangan manusia. Cuman Ibnu Hajar mengatakan ini tidak melazimkan kalau dia memilih sahih Muslim daripada sahih Bukhari. Kenapa ikhwanifillah? Karena penafian tidak melazimkan dia mengutamakan dari sahih Bukhari. Seperti contohnya ini, fulanun a'lamu ahlil baladi bifanni kadza. Fulan adalah orang yang paling berilmu dari penduduk negeri ini pada cabang ilmu ini. Laisa kaqaulihi ma fil baladi a'lamu min fulan bifanni kadza. Tidak ada di negeri ini yang lebih berilmu daripada fulan tentang cabang ilmu ini. Li'annahu fil awal athbata lahu al-a'lamiyyah wa fil tsani nafa an yakuna fil baladi a'lamu minhu. Tayyib. Yang pertama athbata al-a'lamiyyah, yaitu yang paling berilmu. A'lamu ahlil balad. Kalau yang kedua menafikan di negeri tersebut ada yang lebih berilmu. Tayyib. Fayajuzu an yakuna fiha man yusawihi fi. Sehingga boleh. Nah, kan yang dinafikan yang lebih berilmu, ya tidak? Berarti boleh kalau ada yang menyamai dari sisi ilmunya. Berarti ibarat Abu Ali enggak sharih. Beliau memilih sahih Muslim, mungkin saja menyamakan antara keduanya. Tayyib. Qala San'ani fi tawdihil afkar muta'aqiban li Ibnu Hajar bi kalamihi hadza wa la yazubu anka anna hadha at-ta'wil alladhi dzakarahu al-hafidh khurujun an mahalli niza'. Fa inna ad-da'wa bi anna al-Bukhari asahhul kitabain wa hadha ta'wil afada annahuma mithlan. Ta'wil untuk perkataan An-Naisaburi ini, keduanya berarti sama. Tayyib. Fama ata ta'wilu illa bi khilafil mudda'a. Naam. Tayyib. Ala anna qaul al-qa'il ma tahta adimi sama a'lamu min fulan yufidu 'urfan annahu a'lamun nasi mutlaqan wa annahu la yusawihi ahadun fi dzalik. Secara uruf kebiasaannya memang beliau menginginkan yang paling berilmu secara mutlak. Kalau mengatakan demikian ma tahta adimi sama a'lamu min fulan. Wa amma fil lughah fa yahtamilu tawajjuhun nahbi ila ziyadah ani ziyadata insanin alaihi fil ilm. La nafyul musawi lahu fihi wal haqiqah al-'urfiyyah muqaddamah siyama fi maqamil madhi wal mubalaghah bi qawlihi tahta adimis sama. Ini dibantah oleh Sun'ani dari si usul lebih kuat. Kenapa? Karena kalau Ibnu Hajar membawa kepada hakikat lughawiyah, perkataan tersebut dibawa kepada hakikat lughawi. Kemudian dibantah oleh Sun'ani dibawa kepada hakikat urfi. Dan hakikat urfiyah itu lebih dikedepankan daripada hakikat lughawiyah tatkala ada niza', tatkala ada perselisihan. Karena hakikat yang bisa diambil dari suatu kalam tiga: hakikat syar'iyyah, hakikat urfiyah, dan hakikat lughawiyah. Dari tiga ini khanifillah urut-urutannya. Kalau kita mendapati khilaf padanya, maka yang paling dikedepankan adalah hakikat syar'iyyah dulu. Kalau tidak ada hakikat syar'iyyah yang diambil dari situ, maka turun kepada hakikat urfiyah. Uruf manusia bagaimana memahami kalam seperti itu. Baru kemudian yang terakhir hakikat lughawiyah. Kalau ada ta'arud, maka berarti
kedepankan dulu hakikat apa? Urfiyah di sini dalam pembahasan kita. Dan ini ada dalam usul insyaallah. Dalam memuji dan dalam mubalaghah tentunya hakikat urfiyah lebih dikedepankan. Tsumma ra'aitu ba'du hadza qaulul biqa'i. Al-haq anna hadhihi sighah taratan tusta'malu ala muqtada asli lughah. Naam. Wa tantafi ziyadah faqat wa taratan ala muqtada ma sya'a min al-'urf wa tantafi al-musawah. Basiru fi dzalika anal ghalib fi kulli ithnaini huwa at-tafadul dun at-tasawi. Fa idza nafa afdaliyata ahadihima thabatat afdaliyatul akhar. Naam. Taib. Jadi untuk taklik yang panjang ini intinya apa ikhwani fillah, Ibnu Hajar membawa perkataan Abu Ali An-Naisaburi bahwasanya dia tidak mengutamakan Sahih Muslim, cuman apa? Bisa saja menyamakan Sahih Muslim dengan Sahih Bukhari. Taib. Tapi kalau secara urf perkataan beliau matah ta'dimi sama as-sahih min Sahih Muslim menunjukkan Sahih Muslim lebih beliau utamakan daripada Sahih Bukhari. Taib. Qala afad al-Hafidz bin Nukat anna qawla Abi Ali An-Naisaburi fi wasfihi ya'ni li kitab Muslim mu'aridun bi qawli man huwa mithluhu aw a'lam aw mu'arad, dibantah dengan perkataan orang yang semisal beliau atau yang lebih berilmu dari beliau. Faqala al-Hakim Abu Ahmad An-Naisaburi wa huwa asri Abi Ali, maksudnya asri Abi Ali yaitu sezaman dengan Abu Ali. Wa Ustadul Hakim Abi Abdillah aidan. Al-Hakim Abu Abdillah maksudnya pengarang Mustadrak. Ma rawainahu anhu fi kitab al-Irsyad al-Khalili bi sanadihi anhu qala rahimallahu ta'ala Muhammad bin Ismail fa innahu alafa al-usul wa bayyana lin-nas. Wa kullu man 'amila ba'dahu fa inna ma akhadahu min kitabihi ka Muslim bin Hajjaj fa innahu farqun Tayyib fa innahu farraqa aktsara kitabihi fi kitabi. Wa tajallada fihi ghayatal jalada haitsu lam yunsibhu ilayhi. Ila anqal fa in anada al-haqqa mu'anidun falaysa yakhfa suratu dzalika ala ulil albab. Wa ya'idu hadha ma rawainahu an al-Hafidz al-Farid Abil Hasan ad-Daruqutni annahu qala fi kalamin jara 'indahu fi dzikri sahihain wa ayyu syai'in sana'a Muslim. Na'am, innama akhadha kitab al-Bukhari wa 'amila 'alaihi mustakhrajan zada fihi ziyadat. Nah, sebagian ikhwan fillah menghukumi bahwasanya Sahih Muslim itu ibarat mustakhraj, yaitu Imam Muslim mengambil Sahih Bukhari, kemudian beliau sebar, kemudian beliau mencari sanad yang lain. Ini namanya mustakhraj. Kemudian menambah dengan beberapa tambahan. Tayyib. Wa hadzal mahki 'an ad-Daruqutni jazama bihi Abu al-Abbas al-Qurtubi fi awwal kitabih al-Mufhim fi syarh Sahih Muslim. Wa qala Abu Abdurrahman An-Nasa'i wa huwa min masyayikh Abi Ali An-Naisaburi ma fi hadzal kutubi kulliha ajwad min kitab Muhammad bin Ismail. Tayyib. Wa naqala kalam al-a'immah fi tafdhil kitab al-Bukhari, wa naqlu kalam al-a'immah fi tafdhil kitab al-Bukhari yakthur. Wa yakfi min dhalika ittifaquhum ala annahu kana a'lama bi fannin min Muslim. Ini cukup salah satu murajih juga ikhwan fillah bahwasanya Imam Bukhari lebih berilmu tentang fan hadis daripada Muslim. Wa anna Musliman kana yata'allamu minhu, dan Muslim itu dulunya belajar.
wa syahadu lahu bit taqaddumi wat tafarrudi bi ma'rifati dzalika fi asri fa hadza min haitsul jumlah. Ini secara umumnya demikian. Karena memang apa? Muslim ya murid dari Bukhari. Nah, sampai dikatakan seandainya bukan karena Bukhari ada Muslim datang dalam ilmu hadis. Nah, khilaf ini apa? Masalah apa? Sebenarnya masalah tidak terlalu penting. Nah, yaitu mana yang lebih sahih, Bukhari atau Muslim. Nah, cuman sisi faidahnya apa ya Khanifillah? Antum perhatikan halaman 34 untuk kita tahu faidah dari khilaf. Walaupun apa? Jarang hal itu dibutuhkan. Dalam artian tarjih, nah ketika ada ta'arud antara Sahih Bukhari dan Muslim ini jarang hadis pada keduanya itu terjadi ta'arud, yaitu maknanya pertentangan, sehingga butuh tarjih. Cuman salah satu faedahnya, perhatikan perkataan Al-Hafidz Al-Mizzi. Taib. Setelah menyebutkan ta'liq tadi, bahwasanya keduanya memang sama-sama memiliki keutamaan. Taib, dan ahli dalam ilmu hadis. Qala Al-Hafidz Al-Mizzi law qila inna Musliman kana ya'tamidu ala kitabihi wa ala dhabtihi wa anna al-Bukhari kana ya'tamidu ala dhabti kana aula. Nah, misalnya yang dikatakan bahwasanya Muslim dia ya'tamidu ala kitabihi wa ala dhabtihi. Nah, yang menjadi apa? Landasan Imam Muslim adalah penulisan dan juga dhabt hafalan beliau. Sedangkan Bukhari afanifillah menjadi sandaran adalah hafalan beliau. Fa iqila ma faidatu hadzal khilaf? Ma anna kullan minhuma yalzamul amalu bih. Jika dikatakan apa faedah khilaf ini? Antara apa? Antara para imam tentang mana yang lebih sahih, Bukhari atau Muslim. Padahal apa? Kedua-duanya wajib untuk kita amalkan karena kedua-duanya sahih. Hadis-hadis yang ada padanya sahih. Qultu yadharu faidatuhu fit tarjih inda ta'arud. Fa yaqaddamu ma rawahu al-Bukhari ala ma rawahu Muslim idza qulna bi arjahiyatihi wa kadza dzakarahu al-Amidi wa Ibnu al-Hajib fi wujuhi tarjih. Nah, jadi faedahnya afanifillah kalau ada ta'arud, yaitu pertentangan hadis, maka dikedepankan riwayat Bukhari daripada riwayat Muslim. Kalau kita katakan Bukhari lebih kuat. Cuman ini jarang. Dalam kitab Mukhtalaful Hadis afanifillah jarang kemudian dibenturkan hadis Sahih Bukhari dengan Sahih Muslim, kemudian di 6 tarjih demikian. Tapi biasanya masih bisa ditempuh jalan jamak. Karena dalam tarjih hadis yang ta'arud itu pembahasannya usul. Nah, bagaimana jalannya ditempuh itu akan dibahas di sana. Tidak boleh menempuh jalan tarjih dan tarjih jalan terakhir kan. Nah, dalam menggabungkan dua hadis yang zahirnya ta'arud padahal kedua-duanya sahih. Yang pertama ditempuh adalah jamak. Baik. Dan ta'liq antum baca untuk ta'ifah min ulama al-Maghrib hampir sama. Dalam artian tayyib sederetan dari ulama Maghrib mengedepankan sahih Muslim. Tayyib. Dengan beberapa sisi. Bagus juga kita baca juga. Tayyib, qala al-Hafidz ma faddalahu fihi ba'dul magharibah laysa rajihan ila al-asahiyah, bal huwa li umurin. Ahadiha ma taqaddama 'an Ibn Hazm annahu kana yufaddilu kitab Muslim 'ala kitab al-Bukhari li'annahu laysa fihi ba'da khutbatihi ila al-hadits as-sarq. Naam. Tayyib, Ibn Hazm al-Khanifillah lebih memilih Sahih Muslim, mengutamakan Sahih Muslim daripada Sahih Bukhari. Dikarenakan apa? Tidak ada pada Sahih Muslim ikhwanifillah setelah muqaddimah kecuali beliau sebutkan hadis secara berurut syarat, yaitu beliau sebutkan secara rentet, yaitu berantai. Wasani
Al-Bukhari kana yara jawaza riwayah bil makna wa jawaza taqti'il hadits min ghairi tansisin ala ikhtisarihi bi khilafi Muslim. Yang kedua, karena Bukhari beliau berpandangan bolehnya meriwayatkan secara makna dan bolehnya memotong-motong hadis. Nah, tanpa beliau tegaskan bahwasanya beliau meringkas. Berbeda dengan Muslim. Dan memang ini kita dapati dalam Sahih Bukhari. Beliau terkadang satu hadis panjang beliau potong-potong. Dan beliau tidak jelaskan bahwasanya ini potongan dari hadis tertentu. Makanya seorang yang menghafal Sahih Bukhari harus jeli. Berbeda dengan Muslim. Muslim satu hadis dikumpulkan. Satu hadis diriwayatkan dikumpulkan panjang. Kemudian riwayat yang datang sebagai pelengkap beliau sebutkan setelahnya. Nah, sehingga dari sisi susunan, lebih mudah Sahih Muslim. Nah, oleh karena itulah penghafal Sahih Muslim, daripada Sahih Bukhari ya lebih mudah Sahih Muslim. Dan untuk penggambaran hadis lebih mudah daripada Sahih Bukhari, karena Sahih Bukhari harus seseorang bolak-balik. Terkadang satu hadis harus dia pilih mana yang paling lengkap. Wasababu fi dzalika amran ahaduhuma anna al-Bukhari sannafa kitabahu fi tuli rihlatihi. Bukhari mengarang kitabnya pada sepanjang rihlah beliau. Faqad rawaina anhu annahu qala rubba haditsin sami'tuhu bisyam fakatabtuhu bi Misr wa rubba haditsin sami'tuhu bil Basrah fakatabtuhu bi Khurasan. Mungkin saja satu hadis aku dengar di Syam kemudian aku tulis di Mesir. Jadi dalam rihlah. Terkadang hadis aku dengar di Basrah kemudian aku tulis di Khurasan. Fakana li ajli hadza rubbama kataba al-hadits min hifdhihi fala yasuqu alfadhahu bi rummatiha bal yatasarrafu fi wa yasuquhu bi ma'na. Karena hal inilah beliau terkadang tidak menyebut lafadznya secara keseluruhan, tapi beliau ringkas. Atau beliau sebutkan maknanya. Wa Muslim, adapun Muslim sanafa kitabahu fi baladihi bi huduri usulihi fi hayati katsirin min masyayikh. Fa kana yataharrazu fil alfaz wa yataharra fis siyaq. Ini keunggulan Sahih Muslim. Muslim ikhwanifillah mengarang kitabnya di negerinya, di Naisabur. Dalam keadaan usulnya ada, dalam artian rujukan sumber-sumbernya ada pada beliau di masa kehidupan kebanyakan guru beliau, sehingga sangat kuat. Sehingga dari silafat beliau bisa memilih. Dan yataharra fi siyaq, dan hati-hati dalam siyaq hadis tersebut. Makanya dari silafat ikhwanifillah lebih lengkap apa yang ada dalam Sahih Muslim. Taib. Atsani anna al-Bukhari istanbata fi kitabihi min ahadithi. Fahtaja an yaqta al-matan al-wahid idza ishtamala ala iddati ahkam. Liyurida kullu qit'atin minhu fil bab alladhi yastadillu bihi ala dzalika al-hukm alladhi istanbata minhu. Yang kedua, ikhwanifillah, dikarenakan Bukhari mengambil istinbat fikih dari kitabnya. Dalam kitabnya dari hadis-hadisnya. Maka dia butuh untuk motong-motong, karena kalau hadis panjang disebutkan semuanya, terkadang orang yang membaca tidak meluput dari mengambil istinbat dari yang diinginkan Bukhari. Tapi makanya dipotong-potong, kemudian masing-masing diletakkan sesuai fikih yang beliau inginkan. Taib. Li'annahu law saqahu fil mawadi' kulliha bi rummatihi la talal kitab. Sebab kalau dia akan sebutkan semuanya pada tempat-tempat itu, nanti kitab akan menjadi panjang. Ya kan, setiap ketemu pembahasan bab fikih beliau sebutkan hadis secara sempurna. Nanti diulang lagi secara sempurna. Karena mukarrar dalam Sahih Bukhari banyak yang terulang-ulang. Wa Muslim lam ya'tamid dzalik bal yasuqu ahadits al-bab kullaha sardan. Ini berbeda dengan Muslim. Muslim
tidak menginginkan demikian. Beliau tidak mengikhtisar, tidak memotong-motong. Tapi beliau sebutkan hadis-hadis dalam satu bab syart, yaitu syart, dan dia sebutkan seluruhnya. Nah, atifan ba'daha ala ba'din fi mawdi'in wahid. Walau kana al-matnu mustamilan ala iddati ahkam fa innahu yadhkuruhu fi amassil mawadhi'. Wa aktsaruha dakhala fi wa yasuqul mutun tamatan muharrara. Falihada tara katsiran mimman sannafa fil ahkami bi hadfil asanidi min al-magharibati innama ya'tamiduna ala kitabi Muslim fi naqlil mutun. Nah, dalam menukil matan afanifillah kebanyakan ulama-ulama Maghrib mereka lebih memilih matan dalam Sahih Muslim. Hadza ma yata'allaqu bil magharibah, termasuk magharibah Ibnu Hazm afanifillah Andalus. Wala yahfadhu an ahadin minhum annahu sarha bi anna Sahih Muslim bi anna Sahih Muslim asahhu min Sahih Bukhari fima yurja'u ila nafsi sihhah. Jadi mereka merajihkan bukan karena dari sisi as-sahihah, cuma dari sisi bagusnya susunan. Lebih memilih Sahih Muslim karena apa? Dari bagusnya susunan. Memang untuk susunan dalam Sahih Muslim bagus dan dipuji alhamdulillah dalam penyusunan secara ilmu hadis, bukan secara fikih, secara ilmu hadis. Nah, makanya tabwib dalam Sahih Muslim bukan dari Imam Muslim tadi, tapi dari Imam Nawawi. Bab-babnya Imam Muslim hanya menyebutkan Kitabul Iman, beliau sebutkan hadis tentang masalah iman. Sedangkan bab-babnya ya dari Imam Nawawi. Tayyib. Jadi kalau kita perhatikan khilaf ini ikhwanifillah tentang mensikapi Sahih Bukhari dan Muslim, yaitu sekadar mana yang lebih bagus saja, mana yang lebih sahih, jelas yang rajih Sahih Bukhari lebih sahih. Kenapa? Karena syarat sahih beliau lebih ketat berhubungan dengan hadits mu'an'an. Adapun dari sisi sunan masing-masing, bisa melihat afdaliyah. Dari sisi fikih, khanifil istinbat fikhiyah Sahih Bukhari, masya Allah, istinbat fikhiyah yang luar biasa. Ini keunggulan atas Sahih Muslim. Dan Sahih Muslim sendiri memiliki keunggulan lain dari sisi bagusnya penyusunan. Kenapa? Karena hadis dikumpulkan sehingga memudahkan orang yang ingin mempelajari hadis tertentu. Tayyib. Barakallahu fiikum.